dapatkan ya hal tersebut, rupanya ada maksud Tuhan. Demikian juga Pak Yuni keluarga ya, dari ibu tadi berkata, oh ya selama ini ada berkat, kita kurang bersyukur. Setelah begini baru rasa syukurnya itu benar-benar syukur banget ya. Ini adalah anugerah Tuhan. Nah, kita mau merenungkan firman Tuhan bahwa perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini sedang berjalan menuju keberhasilan demi keberhasilan, kemenangan demi kemenangan, kebahagiaan demi kebahagiaan. Amin. Tetapi bukan berarti tidak ada masalah loh, bukan berarti tidak ada tantangan, tetapi sesuai dengan firman Tuhan bahwa rancangan Allah bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kita mau melihat satu pribadi tokoh dalam Alkitab yang bernama Raja Daud. Ya, dia terkenal, namanya termasyhur. Bukan berarti dia tanpa masalah, bukan berarti dia tanpa tantangan, bahkan nyawa taruhannya. Ya, orang yang tadinya diabaikan oleh keluarga, dia masih kecil, enggak, mungkin bukan dia yang waktu pemilihan itu ya, tetapi ternyata dia. Nah, kita lihat apa yang membuat Raja Daud ini berhasil dan namanya termasyhur. Coba kita melihat firman Tuhan 1 Tawarik pasal 14 ya. 1 Tawarik pasal 14 di ayat 16 dan 17. Nah, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu termasyhurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Wow. Nah, kita lihat kisahnya adalah tadi dia masih sebagai Raja Yehuda, hanya 2 suku ya. Tetapi kemudian ya seluruh Israel mengangkat dia untuk jadi raja. Ya, semua mendukung dia, semua menopang dia. Nah, kemudian ketika berhadapan atau berperang dengan orang Filistin, ya dia mengalami kemenangan bersama pasukannya. Nah, mengapa dia mengalami kemenangan? Ada rahasia yang kita mau dapatkan dari perjalanan hidupnya. Rupanya dia tidak mengandalkan kecakapan pribadi. Memang dia ahli strategi perang juga, ya cakap dalam mengatur pasukan. Tetapi yang menarik, dia bukan mengandalkan kekuatannya, ya, tetapi dia mengandalkan Tuhan dan dia mencoba bertanya kepada Tuhan. Mari kita lihat ya kebenaran firman Tuhan ketika menghadapi orang Filistin itu. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Kita melihat bagaimana dia bertanya ya kepada Tuhan. Di ayat 10 firman Tuhan, atau mulai ayat 11, ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia, dan seterusnya. Nah, kemudian di ayat berikut ada lagi penyerbuan, ayat 13, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan melingkar terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon kertau. Nah, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Wah, ini yang menarik. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Nah, memang dalam perjalanan hidup kita, ya hubungan karib dengan Allah perlu kita lakukan ya.
Jadi bertanya kepada Tuhan. Nah tadi contoh praktis tadi sudah disampaikan oleh Pak Kris. Ya, berdoa dulu, apakah jadi itu? Apa maksudnya? Ya. Nah, kemudian mendapatkan pengertian tadi, oh mungkin ini loh, rupanya inilah. Ya, yang harusnya dana untuk pembelian tanah atau bikin rumah, ternyata tidak jadi beli rumah atau tanah itu karena akan digunakan untuk kehidupan saat ini. Siapa yang menyangka terjadi pandemi? Tidak ada. Ya, Pak Kris juga nggak nyangka ya Pak Kris ya. Siapa yang tahu kan? Tiba-tiba mungkin kemarin sudah ada program ya, akan ada tamu begini. Di kebiasaan kan, tiap tahun kan sudah ada program itu rutin. Tiba-tiba plek, dan ini dunia. Jadi kalau tadi Ibu Hilda tadi katakan ya, rupanya teman yang tadi itu mobil harus dibayar juga tiap bulan. Nah tadi Ibu Yuli katakan tadi rumah harus dibayar tiap bulan. Ya tampaknya juga sama ya. Pendeta, Bu Pablis, Pak Agustino, ada yang harus dibayar tiap bulan juga. Karena ini dunia rupanya. Nggak tahu Bu Erwin ada ya? Kalau sudah ada yang mau dibayar itu keterlaluan ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan dalam pergumulan ini kita memang perlu bertanya kepada Tuhan. Nah, rahasia pertama supaya kita berhasil, ya tidak salah melangkah, ya tidak gegabah, perlu berdoa, bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Ya, tadi Bu Hilda berkata, apakah di Jimbaran terus atau apakah di Tabanan? Ini Tuhan mau bawa kemana? Ya, dan ambil keputusan di Tabanan. Berarti ada sesuatu yang harus dikerjakan di Tabanan. Jadi gini, perjalanan hidup kita ini sebenarnya ada tujuannya. Jangan pernah kita berpikir, oh ya pokoknya di mana saja saya melangkah, ya melangkah. Enggak. Pak Yudi sudah ada di Tabanan. Ada maksud Tuhan kenapa di Tabanan? Ada sesuatu yang harus dikerjakan. Sebagai anak-anak Tuhan harus punya prinsip. Dimanapun kita berada, ada maksud Tuhan mengapa Tuhan membawa kita ke tempat tersebut. Ya, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik di sini. Ya, Daud bertanya kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menjawab, majulah. Ya, maju. Tetapi bagian kedua, ya dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan bilang jangan maju dari belakang, tetapi buat putaran. Nah, dia mengikuti. Dan dalam bagian yang kedua ini, kalau saya renungkan begini, ya perhatikan tanda-tanda yang Tuhan buat, ya supaya kita berhasil, supaya kita termasyhur, supaya kita dihormati orang, supaya kita disegani oleh orang lain. Ya lihat tanda, ya hanya orang yang bisa melihat tanda yang akan berhasil dalam hidupnya. Kira-kira begini. Kalau kita tahu ada tanda-tanda yang membahayakan, terus kita ngotot saja jalan, itu namanya bunuh diri. Tapi kalau kita udah tahu ada tanda-tanda yang membahayakan, cepat, ya ambil jalur lain, menghindar, ya dari bahaya yang ada di depan. Nah, kalau kita lihat tadi di sini, ya Tuhan menyatakan sesuatu, ya. Dikatakan, dan bila engkau mendengar bunyi derak langka di puncak pohon-pohon kertau. Ini kira-kira bunyi apa derak di puncak pohon? Tapi Tuhan bisa buat sesuatu. Ya, Tuhan bisa buat sesuatu. Nah, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Rupanya itu suara pasukan Allah, malaikat Allah. Jadi ada tanda. Nah, Daud percaya dengan tanda itu, dan ketika didengarnya tanda itu, Daud berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi dalam segenap kegiatan kita, tindakan kita, perbuatan kita, kita harus lakukan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Amin. Dan kita berdoa bergumul, ya, supaya ada pos pelayanan kita di Tabanan. Tapi jangan oleh karena ya ambisi manusia, pengen supaya lebih ini, itu gagal. Itu sebabnya kita perlu berdoa. Kita hubungi Pak Yuni, kita hubungi Ibu Hilda sama Pak Kris,
bagaimana pelayanan kita bisa bersama-sama mengembangkan pelayanan. Karena ya teman-teman sudah ada di Tabanan, apa maksud Tuhan? Ya, jadi kita bisa dipakai Tuhan. Kita saling mendoakan. Tabanan sudah kita doakan. Ya, kita sedang menggumuli. Nah, tetapi kita mau lihat tanda dari Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, ya dengan Ibu Pendeta sudah berdoa untuk itu, tapi tandanya apa? Belum. Jadi kami juga nggak mau buka sebenarnya awalnya, karena juga ada teman di sini dong. Sudah dikumpul aja di sana. Tetapi dalam perjalanan ini ya sedikit ada situasi yang berbeda. Nah, apakah ini tandanya? Nah, hari itu memang waktu ada telepon dari Jakarta, ya kita coba berani Sina buka di sana. Ya, kenapa tidak? Bu Pendeta langsung ingat, ya Pak Kris, keluarga dan ya Pak Yudi sekeluarga, kemudian mulai hubungan. Masih ada satu lagi, ya keluarga yang sudah kita hubungi melalui Ibu Mayu dan sangat senang. Ya Ibu Tia namanya. Kita tinggal nunggu waktu, kita akan kunjungan ke sana. Ya, jadi kalau komunitas kita yang mulai nanti diberkati Tuhan untuk kita beribadah bersama, memuliakan Tuhan, kenapa tidak? Nah, tidak hanya untuk diri kita. Ya tadi saya sangat merasakan ya Ibu Hilda tadi cerita tentang anak-anak. Ya Pak Kus cerita tentang anak-anak. Nah, kemudian tetangga juga ada anak-anak yang belum terlayani. Kenapa tidak? Mulai lakukan. Kami ingat pertama kali di Tabanan melayani belum ada jemaat. Ya, tapi ada anak-anak yang tidak terlayani yang kami layani dengan kasih Tuhan. Ada sesuatu yang perlu kepada anak-anak itu supaya mereka mendapatkan, merasakan kasih Tuhan. Jadi Daud ini berhasil. Daud namanya termasyhur. Daud menanamkan sesuatu yang luar biasa. Namanya dikenal. Ya, dia orang yang luar biasa. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya. Memang pernah dia punya ide sendiri tapi gagal. Nah, tetapi kita tidak melihat kegagalannya. Kita mau melihat keberhasilannya di hadapan Tuhan. Sesuatu yang menarik adalah dia membuka diri kepada Allah. Dia bertanya kepada Tuhan. Banyak kali orang-orang melakukan sesuatu, apakah bisnis, usaha, apa segala macam, dia selalu disandarkan dulu dengan keahliannya, dengan skillnya, dengan kepandaiannya, dengan modalnya, dengan keuangannya. Ya, padahal yang terutama, walaupun tadi itu dibutuhkan, namun yang utama adalah bertanya kepada Tuhan. Benar-benar ini Tuhan yang akan aku jalankan. Ya, nada kami bergumul waktu kami masih di Jawa baru menikah bergumul. Kemana Tuhan mau bawa kami melayani? Ketika kami sudah mulai di Denpasar, mulai gelisah karena tantangannya berat. Ya, setiap kali pertemuan kita naik motor pulang. Katanya di Jawa aja lah, nggak usah kembali ke Bali. Di Jawa gelisah juga. Ini patah lagi berkali-kali kita udah bawa tas-tasnya itu dari bawa pakaian. Jadi gini, kalau kami seandainya di Jawa dan tidak mau kembali, nggak apa-apa karena barangnya sudah dibawa. Jadi kita nggak beli banyak-banyak barang. Ya, kontrak rumah satu, bisa tempat ibadah, tetapi karena perlawanan begitu rasanya, ya setiap kali naik kendaraan, naik sepeda motor kita waktu itu dari kita taruh di belakang itu tas dengan baju-baju. Jadi kalau hari misalnya pas di Jawa, kita rasa yakin nggak usah pergi lagi, ya nggak usah pergi, karena nggak beli barang banyak, nggak pakai ya sesuatu yang harus memberatkan kita, ya. Karena apa? Ya. Tuhan kemana sebenarnya? Tuhan kemana? Nah, ternyata Tuhan tuntut sedemikian rupa. 1 tahun kami di Denpasar, kemudian dalam pergumulan Tuhan tuntut kami ke Tabanan. Di Tabanan lah kita mulai terus selama 5 tahun. Di Tabanan juga bergumul, Tuhan, apakah terus di sini? Nah, sesuatu yang tidak kami duga. Ya, Pak Ahel, Pak Sumbul hubungi kami, dan Pak Tony Sitorus telepon malam itu. Ya, mau nggak bro ke sana katanya, ke Nusa Dua. Loh, kami kan sudah ada di sini. Saya bilang, kamu sudah enak di situ, masa kamu tinggalkan? Nah, ini serius bro.
saya buka pelayanan di Sesetan katanya. Oke, kalau gitu kami berdoa. Sebelumnya sudah berdoa, memang sedang minta tuntunan Tuhan. Kemana Tuhan? Nah, kemudian setelah di Nusa Dua mulai pertama kali ketemu dengan keluarga Bu Pablis, dengan Pak Pablis, ya mulai ngobrol-ngobrol di terasnya dengan keadaan kita, wah sangat ini Bu ya, hanya kos-kosan aja kita. Kemudian Bu Pablis cerita kalau ke gereja dulu sebelumnya harus jalan kaki ke atas, nggak ada kendaraan. Terus Tuhan berkati ada sepeda motor, Tuhan berkati ada rumah, Tuhan berkati ada mobil. Wah luar biasa loh. Pergumulan bukannya gampang loh, jangan kita lihat sekarang udah segini. Nah ini cinta Tuhan yang luar biasa sebenarnya. Ya jalan pun tetap melayani Tuhan. Bersama-sama akhirnya kita, rumah itu masih rimbun ya. Waktu pertama kali, wah udah lama, jadi ceritanya ada tempat itu dikontrak oleh orang Korea, kemudian tidak dilanjutkan. Sisa masih 3 tahun lagi. Ya angker rumah itu. Ya tapi kita datang, kita bawa habis, bersihkan, besar sekali tempatnya. Nah kemudian kita mulai dari sana. Setelah habis kontrak di Jimbaran, tetapi di Jimbaran kita nggak hanya asal jalan bikin juga, berdoa bersama jemaat. Berapa kita? Uang kita nggak ada. Ya cuma ada cuma sekian orang, bisa dihitung. Gimana nih? Ayo kita berdoa. Ya doa, dah hanya doa terus apa? Iya kita kumpul sedikit-sedikit. Ada kasih iuran kayak SPP doang sekolah, tiap minggu ada yang kasih 5.000, 10.000, terus dicatat. Ternyata Tuhan berkati. Nah disitulah kita melihat tanda, berarti Tuhan izinkan kita kontrak tanah itu. Ya habis minta 20 tahun. Berkat Tuhan mengalir juga. Sang pemilik tanah bilang tambah lagi 20 tahun. Iya masih ada uang masalahnya. Terus nah, jadi mari kita peka melihat tanda. Daud melihat tanda karena Tuhan udah kasih tahu kalau ada tanda begini, keluar, jangan tunda. Wah ini, jangan kita udah lihat tanda, apa ini, apa enggak, padahal udah jelas tandanya. Nah misalnya, tanda apakah kita akan mau mulai pelayanan di Tabanan? Maka kami tidak mau menunda-nunda, langsung mengunjungi Pak Yuni kemarin, kemudian hubungi Pak Kris. Tadi sebenarnya mendadak ini. Ya, karena programnya saya harus mengajar malam ini, ternyata saya salah baca. Ya, ditunda minggu depan. Karena besok ada wisuda. Nah, tolong ditonton ya melalui Zoom ya dan YouTube, karena di tidak bisa mengunjungi ada Thompson wisuda. Jadi tolong semua jemaat, saya sudah share itu linknya. Ya, biar kita saksikan melalui ya media sosial ini ya, melalui internet. Ya macam begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita menggumuli bersama apakah yang tanda kita akan mulai Tabanan. Memang kemarin Pak Yunisma juga cari tempat, tapi kan ini COVID, jadi belum terbuka. Nggak apa-apa, kita hanya berdoa. Tadi waktu jalan saya katakan sama Pak Agustio dan Bu Pablis, nyanyi loh daerah-daerah ini kita doain. Nah itu bypass itu loh, bypass ya, kita doakan. Tetapi kita sudah memulai, ini perdana ini ya. Ya Pak Kris ya, perdana ini tolong dicatat nanti tanggal ini, tanggal dimulai pelayanan GKRI Ebenezer Sinang Tabanan. Wow keren. Perintisnya keluarga Pak Kris dan keluarga Pak Yuni. Ya, pelayannya nanti kita akan datang. Kita gantian. Ya, dan mulai Bapak Ibu nanti bergerak, anak-anak silakan dilayani. Ya, kita terus bersama-sama. Nah, memang ada pergumulan yang kita hadapi, tetapi percayalah, kalau Tuhan sudah kasih tanda, Tuhan akan terus membuka jalan bagi kita. Amin. Paling tidak hubungan kita dengan Tuhan. Nah, Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah. Jangan kita membuka pelayanan ini hanya karena kegagahan manusia, kepintaran, kehebatan. Oh memang Pak Kris sama Pak ini udah ada di sana, kita buka saja. Kalau bukan dari Tuhan, itu akan gagal. Ya. Jangan pernah kita andalkan modal yang sudah ada, begitu jangan. Tetapi kita berdoa, kami aja berdoa ini. Apakah apa? Kemarin itu udah berapa 2 minggu yang lalu yang ibu hubungi Pak Yuni itu kan, kita lagi di belakang gitu. Ya, terus memang ada sedikit pergumulan kita, tetapi dari Jakarta langsung telepon. Nah ibu rasanya ibu pendeta ini kemarin kita kan nggak berani buka, nggak ini juga sungkan juga, udahlah sama-sama. Tapi karena situasi gini, jadi bukan karena bersedia itu bukan,
Tetapi memang keluarga dari Sinam sudah ada di sini. Ya, akhirnya oke, saya juga respon, kita berdoa. Ya, kemudian kita mulai melangkah. Kami melangkah itu sebenarnya minta tanda. Misalnya kalau Pak Kris bilang, nggak usah Pak Pendeta, di situ aja lah. Kadang-kadang kami ke sana, nggak usah buka di sini. Berarti kayaknya enggak. Atau Pak Yudi bilang, nggak usah Pak Pendeta, di Jimbaran aja di situ aja, nggak usah di sini. Oh, berarti nggak ada. Itu tanda. Tetapi karena Pak Yudi respon sekeluarga, Ibu Hilda, Pak Kris respon, padahal mendadak loh tadi, salah satu loh, jangan-jangan keluar juga, jangan-jangan pergi. Ternyata di rumah. iya sih. Ya, tadi memang ini sebenarnya loh Pak. Tadi saya lagi mempersiapkan untuk kuliah malam ini. Terus saya mau kirim materi melalui WA. Saya loh, oh ternyata ditunda, ini maklum lah. Karena saya baca itu loh. Sudah 2-3 hari yang lalu dikirim apanya itu jadwal itu. Tapi saya nggak baca di atas, saya hanya baca di bawah. Jadi tolong lain kali Bapak Ibu baca mulai dari atas ya. Membaca sesuatu jangan langsung di bawah, salah tafsir. Ya. Jadi baca dari atas benar-benar, rupanya ada diselipkan. Memang tanggal sekian benar, tetapi ada kalimat di tengah, berhubung ada wisuda tanggal 28, maka ya perkuliahan diundur jadi tanggal 3, 4, 5 minggu depan gitu. 5, 6, 7, 8 minggu depan. Kalau minggu depan lagi, kalau nggak hari ini berangkat, minggu depan berarti nggak bisa. Loh, kenapa nggak bisa? Padahal longgar kita. Oh, oke. Langsung hubungi Pak Bris. Oke. Hubungi tadi Pak Agus Tiwa aja lagi kerja lo dihubungi. Kok bisa keluar sebentar lagi kita melayani? Jadi saya pikir ini sesuatu yang perlu kita gumuli bersama, amin. Bukan untuk kegagahan kita, bukan untuk kehebatan kita, tapi kalau Tuhan izinkan kita ada di sini, ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan melalui hidup kita. Ya, kita akan bersama-sama terus mengembangkan pelayanan. Dan dikatakan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kemudian lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Artinya Daud berhasil dalam hidupnya. Oleh karena hubungan karib dengan Tuhan, dia berserah kepada Tuhan, dia bersandar kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Jadi dia tidak gegabah dalam setiap langkahnya. Kiranya dalam setiap hidup kita, baik pekerjaan, usaha, pelayanan, program-program yang lain, cobalah datang kepada Tuhan. Ya, berdiam diri di hadapan Tuhan, bertanyalah kepada Tuhan, mintalah hikmat daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah kasih tahu tanda, ya salah satu tandanya ada damai sejahtera dalam hidup kita, maka melangkahlah. Daud berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Mari kita terus melakukan segala sesuatu berdasarkan kebenaran. Jangan lupa selalu berdoa, minta petunjuk pada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur